Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arifah Maulana dari sesi 3 dengan nomor NIM 1503621011. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas satu saya mengenai penilaian dan pendekatan penilaian dalam mata kuliah evaluasi pembelajaran dengan dosen pengampunya Dr. Rian Arthur MPD. Oke, baik. Nah, di sini tugasnya itu cari 10 artikel ilmiah yang ada di SMK tentang penilaian, pengukuran, dan evaluasi. Kemudian dianalisa dan dicari masalah-masalah yang diangkat dan mengapa masalah tersebut diangkat. Kemudian apa kebaharuan atau novelty dari artikel tersebut gitu ya. Oke, kita masuk yang artikel yang pertama. Ya, di sini ada judul artikel yang pertama itu pelaksanaan prosedur evaluasi pembelajaran bahasa Indonesia di SMK Pekanbaru pada masa pandemi. Ya, pada artikel pertama ini disusun oleh Muhammad Mukhlis, Heni Kusuma Widianingrum, Akbar Al-Masjid, Komariah, dan Sumarwati, yaitu pada tahun 2000 tahun 2021 ya. Oke. Masalah-masalah yang diangkat pada artikel itu yang pertama ada ya, jadi masalah yang diangkat itu evaluasi pembelajaran oleh guru bahasa Indonesia di SMK Pekanbaru tahun pelajaran 2021. Nah, alasannya mengapa mengambil itu karena hasil evaluasi nanti dapat menjadi motivasi bagi siswa dan lainnya untuk selalu meningkatkan mutu belajar ataupun mutu pendidikan pada umumnya. Selain itu, dengan menginformasikan hasil tersebut akan mendapatkan umpan balik bagi guru terhadap prestasi yang telah dicapai oleh siswa. Nah, kebaruan yang terdapat pada penelitian itu, ya, jadi setelah saya pelajari atau setelah saya baca, setelah saya analisa, pada penelitian ini tidak ada inovasi atau kebaruan yang terdapat dalam artikel ilmiah ini. Karena di dalam penelitian ini, peneliti hanya meneliti bagaimana pelaksanaan evaluasi pembelajaran oleh guru bahasa Indonesia di SMK Pekanbaru tahun pelajaran 2020-2021, apakah sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur pelaksanaan evaluasi pembelajaran atau belum. Tidak ada sesuatu inovasi atau kebaruan yang signifikan atau yang ada dalam artikel tersebut gitu ya. Yang kedua ada artikel tentang efektivitas penggunaan Google Form dalam pembelajaran daring pada mata pelajaran pemeliharaan mesin sepeda motor di SMK Negeri 1 Koba, yang dimana artikel ilmiah ini disusun oleh Pansuri Setiawan ya, yang diterbitkan pada tahun 2020. Ya, jadi masalah yang diangkat ini mengenai efektivitas penggunaan Google Form dalam pembelajaran daring pada masa pandemi COVID-19. Alasannya mengapa memilih masalah tersebut? Karena pada umumnya evaluasi pembelajaran dilakukan secara tertulis menggunakan kertas dan membutuhkan waktu untuk memeriksanya. Pada masa pada masa pandemi COVID-19 sekarang, dunia pendidikan dalam hal ini sekolah dituntut untuk melakukan proses pembelajaran secara daring atau pembelajaran jarak jauh. Nah, di dalam penelitian atau di dalam artikel ilmiah ini, menurut yang yang saya telah analisa, terdapat inovasi atau kebaharuan berupa penggunaan Google Form dalam pembelajaran daring di SMP Negeri 1 Koba yang efektif, khususnya dalam mata pelajaran pemeliharaan mesin sepeda motor. Ya, yang sebelumnya itu tidak ada, hanya tertulis aja gitu ya untuk ininya. Nah, yang ketiga ada artikel yang berjudul pengembangan model evaluasi pembelajaran daring di sekolah menengah kejuruan yang disusun oleh Mutakin Kholis Ali dan Soekardi yang diterbitkan pada tahun 2021. Nah, masalah yang diangkat pada penelitian ini atau artikel ini yaitu pengembangan media evaluasi pembelajaran daring yang efektif pada masa pandemi. Alasan mengapa memilih masalah tersebut karena agar guru dapat mudah memahami dan efektif dalam mengevaluasi pembelajaran di masa pandemi seperti sekarang. Nah, kebaruan yang terdapat pada artikel ini itu yaitu media evaluasi pembelajaran daring di SMK Harapan Bangsa Panti, yang dimana aplikasi ini dapat menampilkan soal ujian untuk siswa, evaluasi pembelajaran yang akan diinput oleh guru, dan pengolahan nilai yang terdiri dari ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik sesuai dengan materi pelajaran administrasi infrastruktur jaringan. Yang keempat, ada artikel yang berjudul Pengembangan Instrumen Penilaian Berbasis Higher Order Thinking Skill atau HOTS pada mata pelajaran kearsipan jurusan OTKP di SMKN 1 Soko Mojokerto, yang disusun oleh Sela Rodiana dan
Trias Ninda Pahlevi yang diterbitkan pada tahun 2020, yang dimana masalah yang diangkat ini tentang kelayakan instrumen penilaian berbasis keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOTS pada mata pelajaran kearsipan jurusan OTKP di SMK 1 Soko Mojokerto. Alasannya, mengapa memilih masalah tersebut? Karena selama ini penyusunan instrumen penilaian hanya berdasarkan tingkat kognitif C1, C2, dan C3. Selain itu, penyusunan instrumen penilaian hanya berdasarkan pada buku paket yang sudah tersedia di sekolah, sehingga untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka dibutuhkan pengembangan instrumen penilaian berbasis HOTS pada mata pelajaran kearsipan, yang dimana ini bertujuan agar peserta didik tidak hanya mampu mengerjakan soal ranah kognitif level C1, C2, dan C3, tetapi mampu juga dalam mengerjakan soal dengan kategori kemampuan berpikir tinggi, tingkat tinggi. Nah, pada penelitian atau artikel ini, kebaruannya itu tentang instrumen penilaian berbasis HOTS yang sebelumnya tidak pernah sama sekali diterapkan pada mata pelajaran kearsipan. Ya, jadi kebaruannya itu karena sebelumnya mungkin hanya LOTS atau MOTS saja, ya, bukan HOTS. Kemudian yang kelima ada artikel mengenai pengembangan alat evaluasi bantuan aplikasi Quizizz pada mata pelajaran marketing kelas 10 jurusan BDP di SMK Negeri 10 Surabaya, yang disusun oleh Novia Widianti Putri dan Reni Dwi Jayanti, yang diterbitkan pada tahun 2020. Masa yang diangkat ini pengembangan alat evaluasi menggunakan aplikasi Quizizz, alasannya untuk mengukur aspek pengetahuan dari peserta didik. Nah, kebaruannya yang terdapat pada ini tuh alat evaluasi berbasis HOTS dengan bantuan aplikasi Quizizz dan menghasilkan aspek konstruksi dan aspek materi di mana kesesuaian isi materinya yang sangat kuat. Kemudian yang keenam ada artikel mengenai pengembangan instrumen penilaian berbasis Heiger atau HOTS dengan bantuan aplikasi Kahoot pada kompetensi dasar menerapkan penanganan surat masuk dan surat keluar jurusan OTKP di SMK Negeri 2 Buduran, yang disusun oleh Kunuzil Jannah dan Tresnida Pahlevi, yang diterbitkan pada tahun 2020. Masalah yang diangkat ini tentang pengembangan penilaian berbasis HOTS dengan bantuan aplikasi Kahoot. Nah, alasannya untuk menganalisis keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa dan juga menganalisis respon siswa terhadap penggunaan Kahoot. Nah, pembaruan atau inovasi yang terdapat pada artikel ini berupa aplikasi Kahoot yang bisa menjadi alat pengembangan instrumen penilaian berbasis HOTS. Yang ketujuh ada artikel mengenai pengembangan instrumen penilaian tes soal pilihan ganda berbasis HOTS pada mata pelajaran administrasi umum jurusan OTKP SMK Negeri 1 Lamongan, yang disusun oleh Via Maulida dan Tresnida Pahlevi juga, ya. Nah, yang diterbitkan pada tahun 2020. Masalah yang diangkat itu mengenai instrumen penilaian tes soal pilihan ganda berbasis HOTS dengan alasannya untuk mengetahui pengembangan instrumen penilaian, kualitas pengembangan instrumen penilaian, dan kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa. Dan kemudian pada penelitian ini menghasilkan inovasi kebaruan berupa pengembangan instrumen penilaian tes soal pilihan ganda berbasis HOTS menggunakan model pengembangan 4D yang kemudian dimodifikasi menjadi 3D. Yang kedelapan ada artikel mengenai pembelajaran berbasis teaching factory di SMK Negeri 2 Surakarta, ya, yang disusun oleh Wafotur Rohmah, Deni Evitasari, dan Aprilia Wulansari pada tahun 2019. Nah, masalah yang diangkat mengenai pelaksanaan pembelajaran menggunakan Teaching Factory. Alasannya, pelaksanaan pembelajaran Teaching Factory mampu meningkatkan kompetensi yang baik karena guru menggunakan metode dalam kegiatan pembelajaran bervariasi. Dan sisanya bisa dibaca. Kemudian pembaruan yang terdapat pada artikel tersebut yaitu tentang pembelajaran berbasis Teaching Factory. Kemudian yang kesembilan ada artikel pengembangan alat evaluasi berbantuan aplikasi Android pada mata pelajaran penataan produk kelas 11 BDP di SMK Negeri 10 Surabaya, yang disusun oleh Yeni Diana Putri dan Reni Dwi Jayanti pada tahun 2021. Masalah yang diangkat ini mengenai mengembangkan alat evaluasi berbasis HOTS yang dikemas lebih menarik menggunakan bantuan aplikasi Android. Alasannya untuk mengukur aspek pengetahuan kognitif dari peserta didik. Pada penelitian ini menghasilkan inovasi kebaruan berupa produk soal evaluasi berbasis HOTS yang diaplikasikan menggunakan aplikasi Android dengan model pengembangan ED, dan alat evaluasi dengan bantuan aplikasi Android ini memiliki predikat yang layak digunakan, gitu ya. Yang terakhir yaitu ada artikel mengenai pengembangan alat evaluasi pembelajaran media roulette pada mata pelajaran perencanaan bisnis materi modal usaha kelas 10 pemasaran 2 SMK Negeri 2 Kediri, yang disusun oleh Priyanka Anodia Saza Andoko pada tahun 2020, pada tahun 2018. Maaf. Kemudian masalah diangkat itu mengenai pengembangan alat evaluasi pembelajaran dengan media roulette
Alasannya untuk mengembangkan alat evaluasi pembelajaran, mengetahui kelayakan dan respon siswa terhadap evaluasi media rolet pada mata pelajaran bisnis materi, modal usaha kelas 10 pemasaran 2 SMK Negeri 2 Kediri. Nah, pada artikel ini menghasilkan inovasi kebaruan berupa media rolet sebagai alat evaluasi pembelajaran yang dimana sebelumnya kegiatan evaluasi masih menggunakan LCD, PowerPoint, modul, dan soal-soal latihan sehingga kurangnya alat evaluasi pembelajaran dan masih terpaku kepada guru. Maka dari itu, peneliti ingin membuat alat evaluasi menggunakan media rolet. Oke, mungkin segitu saja presentasi dari saya mengenai 10 artikel ilmiah tentang SMK mengenai penelitian, pengukuran, dan evaluasi. Sekian dari saya. Bila ada yang salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.